I love myself, but Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. Ketinggalan. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Pancasila adalah ideologi negara dan dasar filsafat bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan hasil perumusan dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman prakolonial hingga kemerdekaan. Kehidupan global adalah kondisi di mana dunia menjadi semakin terhubung dan terintegrasi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Kehidupan global ditandai dengan adanya arus informasi, barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan ide yang melintasi berbagai negara dengan cepat dan mudah. Kehidupan global juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, hukum, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayuna Indriani akan membahas materi peluang dan tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Materi ini merupakan materi fase F, elemen Pancasila. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Nah, selain itu, peserta didik mampu mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang tantangan berpancasila dalam kehidupan berglobal. Nah, kita sedang berada pada abad ke-21. Abad ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat besar, di mana pertukaran informasi, penggunaan internet, pemanfaatan data, dan teknologi otomatisasi adalah fenomena yang dapat dirasakan, terutama yang berada di perkotaan. Sejauh memiliki perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, ditambah dengan jaringan internet. Nah, lalu bagaimana jika ideologi-ideologi lain masuk ke masyarakat Indonesia yang notabene sudah berpancasila? Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Nah, kata radikalisme ini seringkali diidentikan dengan ekstremisme. Ekstremisme ini adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau untuk mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Nah, ekstremisme kekerasan juga dapat dimaknai sebagai sokongan, pelibatan diri, penyiapan, atau paling tidak dukungan terhadap kekerasan yang dimotivasi dengan dibenarkan secara ideologi untuk meraih tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang pembahasan sebelumnya, yaitu adapun tantangan berpancasila dalam kehidupan global yang ketiga, yaitu hoax dan post-truth, yaitu salah satu dampak lain dari meningkatnya pesat teknologi informasi adalah banjirnya informasi.
Sebelum era media sosial seperti sekarang ini, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu, baik dalam siaran radio, televisi, maupun website. Nah, namun pada era sekarang ini, setiap diri kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Disebut konsumen karena kita juga menerima dan menyerap berbagai informasi dari berbagai kanal, baik berupa radio, televisi, maupun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Nah, kita semua juga bisa menjadi produsen informasi karena kita menyiarkan apa yang kita ketahui kepada publik luas melalui media sosial yang kita punya. Nah, dampak dari tersebut apa? Nah, yang pertama yaitu karena banjirnya informasi tersebut, kita disuguhi dari bermacam-macam informasi, baik yang penting ataupun tidak penting, baik yang valid kebenarnya ataupun yang tidak. Karena itulah banyak kita jumpai beredarnya hoax atau informasi palsu di media sosial yang sering kita jumpai pada saat sekarang ini. Nah, adapun dampak yang kedua yaitu dampak lanjutan dari beredarnya hoax tersebut. Baiklah, selanjutnya tantangan global. Betul bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia, itu dapat ditandai dengan sejumlah identitas keindonesiaan, yang mana mulai dari kartu tanda penduduk, bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, serta bahasa daerah yang digunakan. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga menjadi warga negara dunia. Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak dapat mengisolasi diri, tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain dari negara lain. Terlebih dengan bantuan teknologi informasi, sekat-sekat batas negara itu menjadi tipis. Ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tentunya kita dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang menggunakan bahasa yang sama. Tak hanya berkomunikasi pada saat bersamaan, kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persaingan ini juga terjadi dalam bidang pekerjaan. Karena itu, kita harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa lain sehingga dapat bersaing pada abad ke-21 ini. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecakapan yang diperlukan pada abad ke-21. Nah, pada abad ke-21 ini ditandai dengan perubahan yang cepat dan kemajuan teknologi yang pesat. Hal ini membawa peluang baru tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di abad ke-21, individu perlu memiliki berbagai kecakapan yang sering disebut sebagai kecakapan pada abad ke-21. Nah, kecakapan pada abad 21 dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama, antara lain yakni keterampilan berpikir atau thinking skill. Berpikir kritis atau critical thinking merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan logis, mengevaluasi argumen, memecahkan masalah. Kreativitas atau creativity, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orasional, serta untuk berpikir inovatif dan fleksibel. Pemecahan masalah atau problem solving merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan melaksanakan solusi tersebut secara efektif. Selanjutnya ialah belajar untuk belajar atau kita sebut dengan learning to learn. Apa itu? Merupakan kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri sendiri secara mandiri, serta untuk beradaptasi dengan situasi dan informasi baru. Selanjutnya ialah keterampilan bekerja atau working skill. Apa itu? Merupakan yang pertama itu dalam segi communication, yakni kemampuan untuk menyampaikan informasi dan ide secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, secara mendengarkan atau memahami orang lain. Adapun bagiannya ialah collaboration, yakni kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama serta untuk membangun hubungan dan kerjasama yang efektif dalam sesama tim. Pembahasan selanjutnya ialah kerjasama tim atau teamwork, merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam tim serta untuk berkontribusi dan mendukung anggota tim lainnya.
Selanjutnya kepemimpinan atau kita sebut dengan leadership, merupakan kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain, serta untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik. Nah, selanjutnya yaitu berikut beberapa peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Yang pertama, mempromosikan toleransi dan kerukunan. Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika-nya dapat menjadi pedoman dalam membangun toleransi dan kerukunan antara bangsa di dunia yang majemuk. Nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan, persatuan, dan gotong royong dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Yang kedua, menjadi contoh demokrasi yang bergotong royong. Demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat dan gotong royong dapat menjadi alternatif model demokrasi yang lebih humanis dan inklusif dibandingkan dengan demokrasi liberal yang individualistik. Keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam Pancasila dapat menjadi solusi bagi kesenjangan dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem demokrasi liberal. Nah, yang ketiga, menyuarakan keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi dasar bagi perjuangan mewujudkan keadilan sosial di tingkat global. Pancasila mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua orang, tanpa memandang ras, suku, agama, dan gender. Selanjutnya, Indonesia merupakan bangsa yang religius, ramah, dan damai. Di Indonesia ada banyak agama atau kepercayaan suku, ras, dan bahasa yang kesemuanya dapat hidup rukun. Kita masih memiliki sejumlah tradisi yang memberikan semangat kerukunan dan perdamaian. Di Bali ada tradisi ngejot. Tradisi berupa pertukaran makanan antar pemeluk agama yang berbeda. Tradisi ini dilakukan menjelang Hari Raya Galungan. Pertukaran makanan ini hanyalah simbol, esensinya adalah keakraban dan kekeluargaan sesama mereka, sekalipun berbeda agama. Selanjutnya, di Maluku, terdapat tradisi pela gandong. Pela diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antar satu negeri dengan negeri yang lain, yang berada di pulau lain dan kadang manut agama yang berbeda. Sedangkan gadong bermakna adik. Selanjutnya, di Papua ada tradisi bakar batu. Tradisi ini dilakukan ketika konflik antar suku untuk mencari solusi. Tradisi ini mengandung filosofi kesederhanaan, ucapan syukur, dan perdamaian. Selain kekayaan tradisi tersebut, bangsa Indonesia juga bangsa yang religius, bangsa yang memiliki spiritualitas yang sangat tinggi, keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena keyakinan yang tinggi pada Tuhan, ajaran-ajarannya juga dilaksanakan dengan baik. Bangsa Indonesia memandang manusia memiliki dua dimensi, jiwa dan raga atau jasmani dan rohani. Kedua dimensi tersebut harus seimbang. Karena itulah bangsa Indonesia tidak pernah mendahulukan raga atau jasmani daripada rohani atau jiwa. Baiklah, yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kekuatan. Nah, jika kita mengkaji nilai-nilai Pancasila secara mendalam, kita akan tahu bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menjadi modal penting dalam kehidupan global ini. Nah, yang pertama dengan nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia tidak terjebak pada ideologi materialisme yang menempatkan materi di atas segala-galanya. Nah, dengan sila kedua yaitu bangsa Indonesia memahami serta menghargai setiap orang, sehingga menjadi modal penting untuk melakukan segala bentuk yang tidak memanusiakan manusia. Contohnya seperti melakukan diskriminasi, perundungan atau bullying, stereotip, dan kekerasan. Nah, dengan sila ketiga yaitu bangsa Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Sekalipun berbeda suku, etnis, bahasa, dan agama, bangsa Indonesia tetap dapat merajut persatuan demi kemajuan negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dengan nilai keempat, dengan sila keempat, bangsa Indonesia selalu mendahulukan musyawarah sehingga segala bentuk perilaku main hakim sendiri dan tidak dibenarkan. Nah, yang selanjutnya itu dengan sila kelima, bahwasanya bangsa Indonesia senantiasa bersikap adil, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi
yang sama. Nah, masyarakat mudah membantu orang lain yang berada dalam kesusahan, kemiskinan, dan serta lemah. Semua nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya tertulis di buku-buku pelajaran maupun hal tersebut ditulis dalam undang-undang, tetapi telah menjadi tradisi yang berurat akar dalam masyarakat Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai meningkatkan keterampilan diri. Untuk meningkatkan peluang menerapkan Pancasila dalam kehidupan global, kalian perlu membekali diri dengan berbagai keterampilan penting yang dibutuhkan pada abad ini, seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan lain sebagainya. Kolaborasi sangat dibutuhkan karena ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kehadiran sejumlah startup di Indonesia, misalnya pada umumnya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan banyak orang untuk sama-sama berkontribusi demi mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang juga memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi di sini bukan hanya sekedar menguasai bahasa asing, tetapi juga mengerti tradisi tempat bahasa itu berkembang. Karena bahasa adalah salah satu wujud dari kebudayaan. Dengan kemampuan komunikasi, kalian dapat menyampaikan pesan dengan baik. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kalian juga dapat terhindar dari salah paham dengan orang lain yang dapat menyebabkan perselisihan. Berikut beberapa contoh yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan keterampilan diri pada abad 21. Yang pertama yaitu keterampilan dasar literasi digital. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara efektif dan bertanggung jawab. Contohnya seperti penggunaan internet untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kemampuan belajar. Memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Contohnya seperti mengikuti pelatihan, membaca buku, dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang yang Anda minati. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Mampu memecahkan masalah secara kreatif dan kritis. Contohnya seperti menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi solusi yang ada. Yang keempat yaitu keterampilan interpersonal seperti komunikasi. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan lisan dan tertulis. Contohnya seperti berbicara dengan jelas dan sopan, menulis dengan baik dan terstruktur, dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Yang kelima itu kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Contohnya membangun tim, menyelesaikan tugas bersama, dan menyelesaikan konflik. Peningkatan keterampilan diri adalah proses yang berkelanjutan. Anda dapat memilih keterampilan yang Anda inginkan dan kembangkan berdasarkan minat, kebutuhan, dan tujuan Anda. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.